Apakah ada sebuah cerita yang membekas di benakmu? Mungkin saja film kesukaanmu atau sebuah cerita dari mentor bisnis. Sebuah cerita bukan hanya sebuah cerita belaka. Sebuah cerita mampu mengubah cara kita berpikir, berkata, dan bertindak. Sebuah cerita bisa menjadi fondasi dari sebuah budaya perusahaan. Bayangkan sebuah perusahaan yang lahir dari kesederhanaan dan kerja keras para pendirinya. Cerita ini mungkin saja menjadi jangkar bagi nilai-nilai perusahaan yang dianut oleh karyawannya. Jadi tidak aneh apabila seorang pemimpin yang sukses tidak hanya bicara soal data, tapi mereka juga jago bercerita. Mereka menggunakan sebuah cerita untuk terhubung dengan para karyawan, memotivasinya, dan mengubah perilaku mereka sesuai apa yang diharapkan. Ketika kita bercerita, sadar ataupun tidak, kita menciptakan hubungan personal yang intens antara kita dan para audiens. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kenapa kemampuan bercerita merupakan salah satu keahlian penting bagi seorang pemimpin. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Karen Eber yang berjudul How Your Brain Responds to Stories and Why They Are Crucial for Leaders dan diolah dari berbagai sumber. Ada sebuah kisah dari Walter Bettinger, seorang CEO dari perusahaan keuangan multinasional di Amerika Serikat. Saat itu, dirinya sedang menempuh pendidikan di universitas dan selalu mendapat nilai A di setiap mata kuliah. Hingga suatu hari saat ujian akhir salah satu mata kuliah, profesornya memberikan sebuah pertanyaan yang tidak terduga. Siapa nama orang yang membersihkan ruangan kelas ini? Walter sering melihat wanita tersebut, tapi tidak pernah bicara dan tidak pernah tahu siapa wanita itu. Alhasil, ujiannya gagal. Nama wanita itu adalah Dottie, dan Walter berjanji untuk selalu mengingat Dottie-Dottie lain yang ada dalam hidupnya di masa depan. Ini yang sering kali dilupakan. Kadang, sebagai pemimpin, kita mungkin saja berada dalam puncak menara. Kita hanya mengenal karyawan dengan pangkat yang tinggi. Tapi sebagai seorang pemimpin, ketika kita berusaha mengenal seorang dan membuat orang itu merasa dikenal, maka ini sangat ampuh sekali. Jika ditanya, apa sih keahlian penting seorang pemimpin? Mungkin kita merasa seorang pemimpin harus jago baca data. Toh bisnis itu rasional kan? Maka ketajaman bisnis seorang sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam membaca data dan statistik. Namun menariknya, seorang pemimpin bukan hanya seorang yang fasih dalam membaca data. Tapi di sisi lain, mereka juga harus pandai bercerita. Cerita dan data bukanlah sesuatu yang boleh kita pilih salah satu. Tapi ketika dua hal ini bisa disampaikan dengan baik, maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin untuk memahaminya, kita perlu mengetahui apa yang terjadi di otak saat kamu mendengar sebuah cerita dan data. Bayangkan kamu sedang berada di dalam sebuah meeting atau sebuah seminar. Dua bagian dalam otakmu sedang aktif, area Wernicke dan Broca. Ini adalah area di mana kamu memproses informasi dan alasan kenapa kamu seringkali lupa apa yang dikatakan, bahkan tepat setelah kamu mendengarnya. Tapi ketika kamu mendengar sebuah cerita, semua bagian otakmu mulai aktif. Setiap bagian mulai bekerja ketika panca indera dan perasaanmu fokus. Ketika seseorang bercerita bagaimana dirinya berjalan di sebuah gang sempit di tengah malam, maka mungkin saja di otak kamu membayangkan seolah-olah kamu berada dalam situasi tersebut. Inilah alasan kenapa kamu bisa nonton sebuah film horor berjam-jam tanpa bergerak, tapi jantungmu berdetak kencang seakan-akan kamu sedang mengalami apa yang dirasakan oleh tokoh utama. Ketika kamu mendengar sebuah cerita, kamu secara otomatis merasakan empati kepada si pemberi cerita. Semakin tinggi empati yang kamu rasakan, maka semakin banyak hormon oksitosin yang diselepaskan oleh otak. Alhasil, kamu jadi punya tingkat kepercayaan yang tinggi kepada si pemberi cerita. Sebagai informasi, hormon oksitosin secara sederhana seringkali disebut sebagai hormon bahagia. Di sisi lain, hal yang berbeda terjadi ketika kamu mendengar sebuah data. Ada berbagai miskonsepsi soal data. Pertama,
Kita mungkin percaya untuk mengubah seorang, maka yang kamu butuhkan adalah data. Kenyataannya tidak begitu. Jika benar kita bisa berubah hanya dengan data saja, maka tidak ada orang yang begadang. Setiap orang akan rajin berolahraga dan mereka selalu minum 8 gelas per hari. Sayangnya tidak kan? Data saja tidak cukup untuk mengubah perilaku seorang. Para ahli saraf telah mempelajari bagaimana proses pengambilan sebuah keputusan. Dan semuanya bermula di amigdala. Ini merupakan pusat perasaan di mana kita memiliki keahlian untuk merasakan sebuah emosi. Dan di sini juga secara tidak sadar di mana kita memulai untuk membuat sebuah keputusan. Secara umum, kita membuat keputusan entah karena kita ingin mengejar kenikmatan atau karena kita ingin menghindari resiko, jauh sebelum kita sadar atas keputusan tersebut. Ketika kita mulai sadar, maka kita mulai menggunakan rasionalisasi dan logika, di mana kita pikir kalau kita mengambil sebuah keputusan dengan rasional, padahal sebenarnya keputusan itu sudah kita ambil di alam bawah sadar. Kedua, sebuah data merupakan informasi yang jelas dan tidak butuh penjelasan lebih lanjut. Nyatanya, otak kita suka sekali melakukan antisipasi. Ketika kita mengantisipasi sesuatu, maka kita berusaha mengisi gap pada sesuatu yang kita lihat atau dengar dengan pengetahuan yang kita miliki, pengalaman atau bias. Artinya, pemahaman saya soal data yang sama bisa saja berbeda dengan kamu, karena masing-masing dari kita punya interpretasinya masing-masing. Mungkin perlu digarisbawahi, bukan artinya memberikan penjelasan kepada seorang dengan data adalah hal yang buruk. Sedangkan dengan cerita adalah hal baik. Keduanya punya peran yang berbeda. Mungkin untuk memahaminya, kita perlu belajar anatomi dari sebuah cerita yang hebat. Pertama, sebuah cerita harus bisa membangun ketegangan. Ini yang membuat sebuah cerita menarik. Sepanjang cerita, mungkin kamu bertanya-tanya, selanjutnya apa nih? Akhirnya gimana? Dan sebagainya. Sebuah cerita yang baik akan berusaha membuatmu tetap fokus. Caranya yaitu dengan memunculkan sesuatu yang tidak terduga sedikit demi sedikit. Kedua, sebuah cerita perlu membentuk sebuah ide. Artinya, cerita tersebut membantu kamu melihat sesuatu yang tidak kamu lihat sebelumnya dan mengubah dirimu. Contohnya begini, kamu adalah CEO sebuah perusahaan, lalu mengundang semua karyawan terkait strategi baru perusahaan. Jika kamu menghabiskan waktu hanya presentasi soal bisnis, perkembangan data ini dan itu, maka selamat, presentasimu pasti akan sangat membosankan. Namun, bagaimana bila misalnya kamu tidak hanya bercerita soal data, tapi menggunakan sebuah cerita yang menguatkan data yang kamu sampaikan? Ini merupakan alat yang sangat kuat untuk mengubah seorang, karena biasanya bukan karena orang itu tidak tahu soal data yang benar, tapi sekarang mereka tidak punya alasan untuk menafikan data tersebut. Inilah kekuatan sebuah data dan cerita. Keduanya saling melengkapi saat kita menyampaikan sebuah ide. Jadi lain kali ketika kamu ingin menyampaikan sebuah ide atau ingin mengubah seorang, jangan hanya berhenti dengan data, tapi sampaikanlah sebuah cerita yang menyentuh hati mereka. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.